Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalam ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika an yahdurun. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in kana al-bala'u maka jika bencana itu muqaddaran telah dipastikan, yusibuhu maka tentu akan menimpa orang itu, la mahalata tidak bisa mengelak, tidak bisa mengelak. Ini masih kaitan dengan kita nggak boleh percaya sama yang namanya ramalan ya, haram mempercayai kepada ramalan kecuali ramalan tentang cuaca ya. Kalau ramalan seperti ramalan bintang, nah itu nggak boleh, karena yang kayak gitu-gitu ya, misalkan wah kamu hari ini rezekinya seret, percaya tuh begitu tuh, nah itu udah kategori syirik ya. Syirik itu dosa besar, karena nggak boleh, haram percaya akan hal-hal kayak gitu. Tapi kalau untuk sekedar baca-baca aja ya, baca-bacaan Sagittarius ya, terus baca-baca yang lain-lain ya, Leo dan segala macam boleh sekedar. Tapi untuk percaya jangan, karena yang namanya bencana itu pasti ya, kalau memang kita lagi dapat bencana, dapat bala, ya udah, nggak bisa kabur gitu. Sama dengan kematian gitu, nggak bakal bisa kabur. La mahalaha ya, nggak bakal bisa mengelak. Walakin akan tetapi yuyassiruhullahu ta'ala alaihi, Allah akan mempermudah bencana itu atas dirinya. Akan tetapi Allah bisa merubah itu bencana atas dirinya, atas diri seseorang itu. Dengan apa? Ya dengan doa. Jadi yang bisa merubah takdir ya adalah doa, kegiatan kita. Maka dulu guru saya pernah bilang, almarhum Kiai Haji Ahmad Syarifuddin bin Syabdul Ghani, ya, ketika kan ada takdir yang nggak bisa dirubah ya, salah satunya adalah takdir manusia. Di dalam hadis arba'in dijelaskan ya, yaitu takdir kita masuk surga atau neraka. Masuk surga atau neraka itu sebenarnya sudah dituliskan di Lauhil Mahfuz ya, ketika ruh kita sebelum masuk ke dalam tubuh kita. Nah misalkan ada yang nanya, nah kalau gitu ngapain banget gitu ibadah, ngapain banget puasa, ngapain banget sholat, kalau memang takdirnya nanti misalkan masuk neraka. Nah, misal kalau memang nanti takdirnya masuk neraka ya, kata Kiai Syarif, kata guru saya almarhum, beliau pernah bilang apa, nerakanya yang nentuin kita. Andai kata takdir yang masuk neraka, yang nentuin nerakanya kita, apa sehari, apa 2 hari, apa 3 hari, apa 1 menit, apa 10 menit, yang nentuin kita. Syukur-syukur baru masuk pintu neraka udah ditarik lagi, udah dapat syafaat gitu. Udah dapat syafaat. Takdirnya tetap masuk neraka, baru masuk pintunya doang udah keluar lagi gitu. Nah itu dengan apa? Dengan doa, dengan ibadah. Makanya kelakuan kita selama di dunia itu penting untuk merubah segala sesuatu yang bersifat mustahil. Nah di sini tuh tadi, walakin yusarihullahu ta'ala alaihi, akan tetapi Allah
akan mempermudah bencana itu atas dirinya. Wa yarzuquhus sabra, dan Allah memberi rezeki kepada orang itu bi barakati du'ai, ya, dengan sebab kesabaran akan doanya itu, ya. Dan Allah memberi rezeki kepada orang itu kesabaran sebab keberkahan doa. Ya, makanya ya itu yang disebut ad-du'a silahul muslimin. Doa itu senjatanya umat muslim. Banyak-banyakin doa, ya, banyak-banyakin doa. Ya. Kita apalagi orang madrasah nih ya, doa mau udah jadi paten banget, di paten. Gak usah ragu sama doa. Ya, di dalam ayat yang lain, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamutu. Ya, berserah diri kepada Allah, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi, kepada zat yang maha hidup, la yamutu, dan yang enggak pernah mati. Ya, maksudnya apa? Di situ kita disuruh untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan doa kita, dengan sabar kita, Allah berikan rezeki, Allah berikan hal-hal yang mustahil menurut kita. Yang menurut kita ini nggak mungkin nih, tapi tidak untuk Allah Subhanahu wa taala. Allahumma, ya Allah, illa iza ta'allama, ya Allah, memang begitu ketentuannya, illa, kecuali, iza ta'allama, jika ia orang Islam itu belajar. Min nujumi, dari ilmu perbintangan, qadara ma ya'rifu bihi lihil kiblata, seukuran sesuatu ilmu itu yang ia dapat mengetahui dengannya arah kiblat, wa auqati sholati, dan waktu-waktu sholat, fayajuzu dzalika, maka hal itu diperbolehkan. Nah, ada ilmu perbintangan yang diperbolehkan. Selain selain yang tadi tuh yang Pak Irfan bilang tuh, kalau kita masalah rezeki, jodoh, kita percaya ilmu-ilmu perbintangan itu, maka itu haram. Ada yang dibolehkan, apa? Tentang ya ilmu perbintangan tentang mengetahui arah kiblat. Ya, itu biasanya disebutnya kalau dalam sekarang tuh ilmu falak, ilmu falak. Misalkan penentuan kapan puasa satu Ramadan, kan ada tuh namanya ya ru'yatul hisab, ya, ru'yat, melihat bulan itu. Nah, melihat bulan itu ada ilmunya, namanya ilmu falak gitu. Ya kebetulan Pak Irfan pernah belajar, temen nggak sampai tuntas karena susah. Karena susah, masya Allah. Ngitung satu hari aja itu bisa berapa lembar kertas itu. Waktu dulu almarhum, daripada diajarkan oleh almarhum ke Haji Alawi Zain bin Muhammad Zain. Nah, itu belajar dulu sempat di Al-Hidayah Basmol. Emang Al-Hidayah Basmol itu dulu apa patokan utama untuk Ruqyatul Hilal di DKI Jakarta salah satunya. Dan kita belajar itu dulu. Nah, itu yang kayak gitu-gitu boleh. Tentuin arah kiblat. Nah, itu juga pakai ilmu falak. Boleh kayak gitu. Walaupun di malam hari nggak ada jam di mana kita lagi mendaki gunung. Yang suka hiking nanti mendaki gunung, nah menentukan arah kiblat. Nah, itu bisa. Kalau sekarang sudah gampang ya, ada kompas. Kalau sekarang. Nah, yang kayak gitu-gitu, ilmu-ilmu perbintangan kayak gitu masih boleh untuk dipelajari. Bahkan perlu ya untuk menentukan kapan satu Ramadan, kapan satu Syawal, ya, kapan Lebaran, Idul Adha dan lain sebagainya, kapan satu Muharram. Nah, itu pakai ilmu falak. Wa amma ta'allumu ilmi tibbi, dan adapun mempelajari daripada ilmu kedokteran, dan daripada mempelajari ilmu kedokteran, fayajuzu, maka diperbolehkan, boleh tuh belajar ilmu kedokteran ya. Jadi yang mau jadi dokter boleh, perawat tuh di sini di kitab Talibut Talim ya boleh ya. Fayajuzu bi annahu sababun minal asbabi,
Karena bahwasanya ilmu kedokteran itu menjadi sebab dari berbagai penyebab, fayajuzu ta'allamuhu kasairil asbabi. Maka boleh mempelajari ilmu itu seperti melakukan sebab-sebab lainnya. Yaitu apa? Ayil adwiyati, seperti mengkonsumsi obat-obatan. Nah, ilmu kedokteran. Ketika kita sakit, kan kita kudu tanya sama ahlinya, pas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Nah, ketika kita sakit, maka kita bertanya kepada dokter, apa sakit saya? Nah, dokter kasih tuh kepada kita obat-obatan yang khusus sesuai dengan penyakit yang kita alami. Makanya boleh belajar ilmu dokter. Bahkan ulama-ulama terdahulu, kalau kita flashback ke belakang daripada sejarah-sejarah ya, dinasti Abbasiyah, dinasti Umayyah, dinasti Turki Utsmani dan lain sebagainya, itu ulama-ulama kita biasanya ya menguasai daripada 3 fan ilmu. Ya, kalau sekarang kan biasanya 1 fan ilmu aja udah masya Allah. Kalau zaman-zaman dahulu, zaman-zaman sejarah terdahulu, baik di dinasti Abbasiyah, dinasti Umayyah, seperti Ibnu Sina, ya ulama yang bernama Ibnu Sina. Kalau di Spanyol dibilangnya Avicenna. Nah, Ibnu Sina ataupun Avicenna itu ulama kita, ulama muslim yang ahli dalam bidang kedokteran. Beliau ulama, beliau ahli agama. Beliau ahli fikih, ahli tasawuf, tapi beliau juga ahli kedokteran. Gitu. Jadi ketika sambil belajar, sambil mengajarkan ilmu kepada para jamaahnya, para santri-santrinya, nah ketika itu setelah selesai ngaji atau selesai menuntut ilmu, santrinya yang sakit beliau kasih resep obatnya. Kadang beliau yang rakit sendiri obatnya. Nah, itu Ibnu Sina, ya radhiyallahu anhu. Maka boleh mempelajari ilmu itu. Bagus bahkan. Faqad tadawan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sungguh Nabi SAW pernah berobat. Ya, Nabi pernah berobat tuh. Ya, banyak hadisnya yang menyebabkan Nabi pernah berobat. Jadi kalau Nabi sakit, Nabi berobat. Bahkan kalau kita obatnya Nabi salah satunya adalah apa? Siwak. Makanya sunnah memakai siwak, karena siwak itu salah satunya adalah bisa membersihkan kotoran-kotoran atau kuman-kuman bakteri-bakteri yang ada di dalam mulut kita. Itu salah satu kegunaan siwak. Di samping bisa menguatkan hafalan, dan yang paling penting di sini adalah mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bersiwak dia mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Harus kita biasain tuh siwak ya, dari hal yang kecil. Waqad hukiya anis Syafi'i rahimahullahu ta'ala, dan sungguh telah dikisahkan dari Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, annahu qala, bahwasanya beliau pernah berkata, al-ilmu ilmani ilmul fiqhi. Ilmu itu ada 2 ya. Yang pertama adalah ilmu fikih. Ya, ilmu fikih. Makanya ilmu fikih itu penting banget buat kita ya, karena terkait segala macam ubudiyah kita. Baik ubudiyah yang formal, sholat, puasa, ibadah haji nanti ya, zakat dan lain sebagainya, ataupun ubudiyah yang non formal ya, seperti ya di masyarakat, jual beli, muamalah dan sebagainya. Lil adiyani ya, untuk hal ihwal keagamaan. Jadi ilmu fikih lebih kepada untuk hal ihwal keagamaan. Wa ilmu tibbi, dan ilmu yang kedua adalah ilmu kedokteran. Ilmu kedokteran. Lil abdani, untuk tubuh kita nih, mengetahui kondisi tubuh kita, apa kita lagi sehat, apa yang lagi sakit fisiknya, apa lagi lemah, apa lagi lemas, apa lagi sehat bugar. Nah, itu diketahuinya dengan apa? Dengan ilmu kedokteran. Ilmu kedokteran ya. Makanya penting itu ya, kita bertanya kepada ahlinya. Jangan kita sakit ya nggak bertanya, nih gue sakit apa, tahu-taunya bahaya.
Makanya langsung berobat ke dokter. Minimal klinik 24 jam yang murah. Gak usah jauh-jauh gitu. Itu dokter juga sama. Wama waro azalika, dan sesuatu ilmu selain ilmu bulgotu majlisin yang telah disebutkan tadi sebatas menjadi kecukupan majelis. Ya, di luar itu sebagai apa? Pelengkap daripada kebutuhan di majelis gitu. Jadi dua hal itu jadi satu paket di ulama-ulama terdahulu yang tadi Pak Irfan bilang. Makanya ulama-ulama terdahulu beliau orang alim, tapi beliau juga menguasai ilmu kedokteran gitu. Ilmu-ilmu tentang kedokteran. Dan di luar dua itu menjadi pelengkap di majelis. Ya, di dalam majelis ilmu. Wa amma tafsirul ilmi, dan adapun menafsirkan ilmu. Ya, banyak ya, ada ilmu tafsir ya. Tafsir Quran, tafsir hadis. Tuh. Bahwa sifatun yatajalla, maka hal itu adalah sifat yang akan jelas liman, bagi orang qamat hiya bihi, yang bersemayam sifat itu pada diri orang itu. Al-mazkuru, akan jelas sesuatu yang dapat dituturkan. Al-mazkuru, akan jelas sesuatu yang dapat dituturkan. Liman qamat hiya bihi kama huwa, bagi orang yang bersemayam sifat itu pada diri orang itu. Ya, ilmu tafsir. Cuman kalau untuk ilmu tafsir ya memang tidak sembarangan orang, ya. Tidak sembarangan orang, maka disebut pelengkap di majelis. Karena nggak sembarangan yang bisa menafsirkan segala sesuatu yang sifatnya am. Hal itu masih bersifat umum. Siapa orang-orang itu? Ya ulama. Ulama yang mana gimana dulu? Ya ada beberapa hal-hal seperti yang dijelaskan oleh Profesor Dr. Quraisy Shihab dalam ilmu tafsir waktu itu. Ya, jadi ketika kita ingin menafsirkan sesuatu, maka kita minimal harus mempunyai 14 pan ilmu atau 15 pan ilmu. Itu baru bisa dikatakan boleh menafsirkan segala sesuatu yang sifatnya masih umum atau khusus butuh penjelasan yang lebih dalam lagi. Nah, itu harus minimal menguasai daripada 15 ilmu. Salah satunya ilmu nahwu, ilmu shorof, lalu ilmu usul tafsir, usul fikih, ya, usul hadis, ulumul hadis dan sebagainya. Lalu tahu kalau dari hadis harus bisa tahu yang lain-lainnya. Ilmu tajwidnya, ilmu qiraahnya, harus bisa menguasai semua. Baru bisa ketika itu salah satunya baru bisa menafsirkan daripada tafsir-tafsir yang memang perlu ditafsirkan. Makanya biasanya menafsirkan ini adalah ya orang-orang yang memang menguasai ini. Kalau buat kita ya bisa nggak? Ya bisa, kalau pengen jadi ulama mah terus fokus. Ya pun kalau nggak bisa ya udah ikutin kata ulama sami'na wa ata'na. Jangan ngeyel, ngeyel ini ngapa begini sih, ngapa begitu sih. beliau itu punya pikiran karena sudah punya rujukan, banyak rujukan beliau sampai akhirnya memutuskan segala sesuatu itu. Ya. Karena kalau kita kan tahunya tinggal ngikut aja, sami'na wa ata'na. Ikutin, dengerin, ikutin. Wal fikhu, ya, wal fikhu nanggung dah tuh. Wal fikhu dan fikih ma'rifatu daqaiqil ilmi, adalah pengetahuan terhadap ilmu-ilmu yang lembut, yang mendalam. Ya, ma'rifatun daqaiqil ilmi, ya, kepada pengetahuan terhadap ilmu-ilmu yang lembut, yang mendalam. Itu ilmu fikih. Itu nanti pendalamannya lagi, ya.
Makanya fikih luas, kitabnya paling kecil itu Babul Minan kalau kitab Melayu. Kitab Melayu paling kecil adalah Babul Minan. Kalau di kitab Arab ya Safinatun Najah, kitab fikih paling kecil. Saranya Kasifatun saja. Lalu nanti sampai nanti ada kitab-kitab yang namanya ya Sarah Hasya Baijuri atau Sarah I'anatul Thalibin, Sarah daripada kitab Fathul Qorib. Hasyatul Baijuri, Sarah kitab Fathul Majid. Nah, itu banyak kitab-kitab itu Fathul Fuqaha. Banyak kitab-kitab fikih yang nanti ada sampai terakhirnya kitab fikih karangan Al-Imam Syafi'i yang pertama kali yaitu Al-Um. Kitab fikih karangan Al-Imam Syafi'i. Harus punya tuh kitab-kitabnya. Nah, minimal kitab Safinatun Najah dah gitu. Safinatun Najah buat apa? Buat pegangan hidup kita. Minimal kitab itu udah mencukupi. Jikalau penjelasan dari guru-guru kita bagus, nah itu sudah mencukupi daripada fikih kehidupan kita sehari-hari di masyarakat ataupun di dalam diri kita. Qala Abu Hanifah rahimahullahu alaihi wallahu a'lam wallahu a'lam bishawab. Jadi intinya boleh mempelajari ilmu perbintangan ya seperti ilmu falak. Ya, dan ilmu yang wajib. Kalau kata Imam Syafi'i apa? Ilmu fikih dan ilmu kedokteran. Maka boleh gitu. Makanya ya ada ilmu racikan-racikan tradisional, obat-obat tradisional ya. Beliau memang meracik itu. Ya, lalu mempelajari ilmu tafsir dan juga ilmu fikih untuk hal-hal yang lebih mendalam, yang lebih terperinci. Gitu. Ya, makanya sebenarnya Islam itu mudah. Islam itu mudah jikalau kita mau menuntutnya. Islam itu susah jikalau kalau kita memang sulit atau enggan untuk menuntut ilmu agama tersebut, maka akan menjadi berat dalam diri kita. Qala Abu Hanifah wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah-salah ucapan, salah-salah penerangan. Ya. Kita akhiri dengan membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah. Oke. Bisa dilanjut Pak Lutfi. Udahan kayaknya udahan. Terima kasih Ustaz Ridwan atas kajiannya pada pagi hari ini. Sebelum kita tutup, mari sama-sama kita baca doa setelah kajian seperti biasa. Ya, nanti kelihatan ya. Iya. Dari bimbing kalau Pak Dipa, ya. Oh ya, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ghafuri lil abdi zil gururi wal farqi fil umuri wa hamaqatil huburi wa salatullah dawama wa salamuhu tamama ala man yadi imama ya khitama wa alal alil kirami wa sahbikan nujumi fi qudwatil marami lil arbi wal ajami ya rabbana tarafna bi annana tarafna wa innana أصرفنا وعلى لظى أصرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا عوراتي وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولدينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة
fadlan wa juda manna la biktisabi minna bil mustafa rasuli nahza bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi andal habbi wa alihi wa sahbi aidada tasi sahbi walhamdulil ilahi fi bada'i wa tanahi. Ya, amin amin ya rabbal alamin. Sekali lagi terima kasih kepada Ustaz Irfan atas kajian kitabnya pada pagi hari ini, juga atas doanya ya. Lagi sebelum saya tutup, diingatkan untuk pagi hari ini atau hari ini ada kegiatan maulid, insya Allah akan dihadiri langsung oleh guru kita Ustaz Zainuddin Nur SAG ya, beliau akan memberikan tausiahnya, dan beliau juga alumni MAN 1 Jakarta ya. Untuk siswa nanti bisa mengikuti langsung di link Zoom ini ya, jam 8.30. Jadi untuk pembelajaran